Masalah atau persoalan terselesaikannya sangat terkait dengan bagaimana kita memandang dan memikirkannya. Masalah dan persoalan menjadi tambah besar kalau kita berpikir itu besar. Dan masalah dan persoalan juga akan menjadi tambah runyam kalau kita berpikir itu begitu rumit dan sulit. Kuncinya memang ada di pikiran kita. Masalah tidak akan jadi masalah kalau kita tidak berpikir itu sebagai sebuah masalah. Karena itu kita perlu untuk menata lagi pikiran kita. Jangan sampai terjebak kepada OVT. Apa itu? Bahasa gaul zaman sekarang yang merupakan singkatan dari overthinking. Berpikir secara berlebihan. Karena pikiran yang berlebihan ini sesungguhnya sesuatu yang sangat menyesatkan. Sekaligus juga merusak. Bahkan membuat kita tidak dapat menyelesaikan persoalan kita dengan pikiran yang jernih. Dengan cara yang bijak. Karena sudah terlebih dahulu pikiran kita terlalu berlebihan. Sudah over. Sudah melampaui porsi yang harusnya kita pikirkan. Atau mungkin pikiran yang overthinking itu juga bisa menjadi pikiran yang kemana-mana. Satu masalah kecil kita kaitkan lagi dengan masalah-masalah lain yang akhirnya menjadi tambah rumit, tambah sulit seperti benang kusut dan sulit untuk diselesaikan. Karenanya kita perlu punya faith thinking, pemikiran yang berangkat dari iman, agar kita bisa bebas dari overthinking. Saya Nicholas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan, dua bagian firman Tuhan. Yang pertama saya bacakan dulu dari Perjanjian Baru, Lukas 10 ayat 41 sampai 42, dalam kisah Maria dan Marta. Tetapi Tuhan menjawab Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Satu lagi dari Perjanjian Lama di Mazmur 94 ayat 19 yang kita sudah sering dengar ayat ini. "Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku." Di dalam Lukas pasal 10 ayat 41 sampai 42 dikisahkan tentang dua bersaudara Maria dan Marta yang memang berbeda secara karakter dan juga berbeda di dalam apa yang mereka lakukan saat menyambut Tuhan Yesus datang ke rumah mereka. Marta sibuk dengan berbagai macam persoalan rumah tangga, persiapan melayani Tuhan, tetapi Maria tidak banyak bekerja. Dia lakukan satu hal yang membuat Marta menjadi berang. Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan apa yang diceritakan dan disampaikan oleh Tuhan. Sekilas memang kita mendapati bahwa Maria tampak lebih rohani daripada Marta. Tetapi sesungguhnya Marta pun tidak sepenuhnya salah. Karena dia punya karakteristik di dalam menyambut Tuhan berbeda dengan Maria. Marta melayani dengan aktivitas yang begitu banyak. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika Marta protes. Marta sibuk tidak masalah, tapi Marta protes itu yang jadi masalah. Marta kerja, melakukan banyak aktivitas tidak masalah, tapi ketika dia protes dan mengeluh kepada Tuhan, disitulah sebenarnya masalahnya. Apa yang dimiliki oleh Marta sehingga akhirnya dia protes? Tuhan sangat jitu dan jeli melihat apa yang ada di hati Marta. Sampai dia mengatakan, "Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Tuhan melihat bahwa Marta justru khawatir di tengah-tengah kesibukannya. Sibuk boleh, tapi kalau diimbui khawatir, maka kesibukan itu akan menjadi sesuatu yang tentu saja tidak nyaman dilakukan. Mungkin dilakukannya dengan cemas, dengan tidak tenang. Dan lebih lagi yang Tuhan tegur adalah menyusahkan diri dengan banyak perkara. Yang berarti Marta sebenarnya sedang tidak fokus. Dia sambil kerja, dia sambil ngeliatin Maria yang diam saja duduk di bawah kaki Tuhan. Dan dia juga lalu kemudian protes. Dia tidak fokus dan dia
Banyak pikirannya dikatakan menyusahkan diri dalam pikiranmu dengan banyak perkara. Ini yang Tuhan tegur dari Marta. Jadi bukan kesibukan Marta dalam mempersiapkan makanan buat Tuhan yang menjadi masalah. Tapi karena dia khawatir dan overthinking. Disinilah kita lihat Marta begitu overthinking. Berpikir berlebihan. Padahal dikatakan oleh Tuhan hanya satu saja yang perlu. Maria telah pilih bagian yang terbaik. Tuhan mengajak Marta untuk fokus. Maria telah pilih bagian yang terbaik. Tuhan tidak mengatakan bahwa Maria itu dengan mendengarkan suaranya sepenuhnya benar. Bukan. Tetapi dia ingin mengarahkan Marta untuk justru bisa menenangkan pikirannya yang over itu dan mengoperkan pikiran itu tertuju kepada Tuhan yang memampukan dia untuk tidak khawatir dan tidak overthinking. Disinilah sebenarnya jalan keluar untuk supaya kita tidak overthinking. Bebas dari overthinking diawali dengan faith thinking yang tadi saya katakan. Berpikir secara iman. Berpikir menurut keyakinan dan kepercayaan kita. Seperti yang pemazmur tuliskan di Mazmur 94 ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Lihat pemazmur itu tahu ketika dia sudah overthinking, sudah penuh pikirannya di dalam batinnya dan membuat dia khawatir, cemas, masalah yang kecil menjadi tampak besar. Dan di situ dia butuh penghiburan Tuhan, menyenangkan sekaligus menenangkan jiwanya sehingga tidak overthinking tapi faith thinking. Berpikir secara iman. Karenanya kita perlu untuk supaya overthinking kita operkan kepada Tuhan dan minta Tuhan ganti pikiran saya menjadi pikiran yang berdasarkan iman, faith thinking, bukan overthinking. Pelajaran kita hari ini mau mengingatkan bahwa overthinking bukan saja memperberat dan memperlebar persoalan. Sebagaimana Marta melihat pekerjaannya jadi tambah berat karena dia mengeluh. Persoalannya menjadi tambah lebar kemana-mana, tegur Marta dan lalu menegur Yesus juga, memperlebar persoalannya. Karena apa? Over pikirannya kemana-mana, ini dikaitkan dengan ini, seperti benang kusut yang dia buat sendiri. Overthinking kebanyakan memang kita buat sendiri. Kita yang bereaksi, dan reaksi itu berangkat dari sebuah ketidakpercayaan, ketidakyakinan, ketakutan, dan khawatir. Dan overthinking bukan saja memperberat dan memperlebar persoalan yang kita hadapi, tetapi juga mengaburkan pandangan kita terhadap inti dan fokus utama dari persoalan itu. Bukankah setelah kita berpikir terlalu lebih, itu akan mengaburkan pandangan kita terhadap inti dari persoalan itu, inti dari apa yang kita lakukan, fokus utama dari sebuah persoalan. Karenanya kita minta Tuhan karuniakan faith thinking, berpikir menurut iman, yang tentu saja ini juga membutuhkan hikmat dari Tuhan. Kita minta saat orang berpikir secara iman, di situ pula lah dia perlu meminta hikmat dari Tuhan agar dia bisa bebas dari overthinkingnya. Tenangkan pikiranmu dan serahkan itu semua kepada Tuhan. Saat overthinking, operkan overthinkingmu kepada Tuhan dan doa minta, ganti Tuhan pikiran saya yang berlebihan menjadi pikiran yang berkeyakinan bahwa bersama dengan Tuhan saya bisa, fokus saya kepada Tuhan dan apapun yang saya lakukan bersama dengan Tuhan oleh kekuatan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Ayo berjuang bebas dari overthinking, berjuang bebas dari OVT dan ganti dengan pikiran yang penuh dengan keyakinan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Di dalam kasih Tuhan yang melingkupi kita, kita mau berjuang. Amin.